sedekah. Tenaga, sedekah. Maka ketika teman-teman dimintain bantuan, tenaga, teman-teman bantu orang lain, itu sedekah. Ya. Senyuman, teman-teman jangan senyum-senyum sendiri. Jangan goda-goda, itu bukan kayak gitu. Ketemu dengan orang, teman-teman ya, ketemu dengan nenek-nenek, kakek-kakek di jalan, senyum. Ya. Itu salah satunya. Senyum itu salah satu sedekah. Membahagiakan orang. Coba teman-teman kalau pulang teman-teman cemberut. Enggak enak rasanya dilihat. Ada pasangan kita pulang, ya. Enggak boleh. Bintang busana jangan. Jangan menggoda, bukan. Itu bukan bukan. Ya. Teman-teman ketemu dengan anak, ketemu dengan pasangan pulang senyum. Ya. Membahagiakan. Nyes rasanya kalau senyum. Coba kalau teman-teman pulang, ya. Teman-teman pulang dari kerjaan tiba-tiba yang di rumah cemberut-cemberut. Enak nggak? Nggak enak ya? Senyum itu ibadah. Mendoakan orang lain, ya. Mendoakan orang lain itu ibadah. Maka kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doakan orang-orang yang menyakiti pun, ya, yang menyakiti kita pun doa dengan doa yang terbaik. Bun, senyum untuk semua orang tapi hatinya mah jangan. Oh, itu mah lagu. Ya. Jadi apa manfaat sedekah? Perhatikan baik-baik sahabatku. Sedekah itu bisa membersihkan harta, ya, dan jiwa dari sifat kikir. Maka sebenarnya godaan-godaan kita untuk bersedekah itu banyak. Lebih baik teman-teman itu digunakan membeli baju. Lebih berat teman-teman itu bersedekah kepada saudara 100.000 atau beli baju. Lebih ringan beli baju. Ya. Benar nggak? Itu karena kebaikan-kebaikan itu memang godaannya banyak. Karena pahalanya itu besar. Ya. Bun, kalau sedekah sama orang tua boleh. Sedekah sama orang tua atau dikasihkan kepada orang tua. Itu boleh. Sedekah subuh lakukan. Ya. Aku ikutin bunda selalu senyum sama siapapun. Hati-hati. Hati-hati. Awas nanti teman-teman. Dah saya mah dah suruh senyum-senyum. Atau dah istriku sama siapapun kan harus senyum. Enggak boleh kayak gitu. Bapak kenapa sih? Bapak tuh kalau lihat sama cewek-cewek tuh ya senyum-senyum aja. Kata-kata bunda Nafisa itu sama orang itu harus senyum. Selesai sudah aku. Janganlah ikut lagi muhasabah. Selesai sudah aku. Jangan. Ya, harus bisa menempatkan. Menempatkan. Jadi nggak boleh teman-teman itu yang menggoda. Ya. Bun, kalau sedekah subuh apakah sebelum matahari terbit? Betul, di waktu subuh. Oke. Kemudian membawa keberkahan dalam rezeki. Maka orang-orang yang bersedekah itu tidak akan pernah berkurang hartanya. Demi Allah, dak. Nggak akan pernah kurang hartanya. Orang-orang yang dia suka bersedekah, dia itu akan diberikan keberkahan sama Allah. Diberikan keberkahan. Jadi salah sekali ketika ada orang yang berbicara seperti ini ya. Hadir lagi siap. Oh, sedekah subuh dikasih orang tua boleh. Ya, nanti saya kasih tahu. Ya. Begini. Orang buat makan aja susah, gimana mau sedekah? Justru dengan sedekah nanti akan dilapangkan walaupun nggak ada uang, walaupun teman-teman saat ini gak ada makanan, dilapangkan. Itulah Allah akan memberikan keberkahan ketika kita memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Membantu orang lain. Sedekah yang terbaik. Ya. Dan dengan sedekah ini teman-teman itu bisa menolak bala dan musibah. Maka perbanyaklah sedekah. Jangan pelit membantu orang lain mah. Ingat, membantu orang lain bukan hanya sekedar uang. Bisa tenaga, mendoakan. Ada tetangga kita lagi ditagih, lagi dicaci maki sama penagih. Mendoakan, makasih Kak Umi Torah. Jazakallahu semua ya. Jangan dicaci maki. Ayo, sedekah dengan apa? Doa setiap hari. Ya, sedekah subuh boleh nggak dikasihkan siang karena orangnya juga apa-apa. 1 bulan sekalipun nggak masalah. Ya,
Sedekah subuh, kumpul-kumpul aja dulu. Mbak Nur. Ya, yakini demi Allah teman-teman. Orang-orang yang gemar bersedekah tenang hatinya. Walaupun teman-teman itu di rumah itu tidak ada beras cukup. Tapi ketika teman-teman itu keluar rumah ada orang yang meminta nasi, teman-teman ngasih, itu rasanya senang sekali. Maka jangan sampai teman-teman berpikir gini, Bun, saya punya hutang. Boleh nggak saya bersedekah uang? Kan kata saya sedekah nggak cuma uang aja. Ya, bisa sedekah dengan tenaga, dengan doa. Oke? Tapi kalau teman-teman misalkan, kalau saya punya hutang boleh nggak bersedekah? Jelas boleh, sangat-sangat boleh. Katanya suruh bayar hutang dulu, Bun, itu hanya mindset saja, keyakinan teman-teman yang salah sebenarnya. Benar, hutang dulu, betul. Saya setuju, saya sepakat. Ya, hutang dulu kita bayar. Kalau ada uang. Kalau ada uang ya. Kalau nggak ada uang, maka sedekah aja. Walaupun ada uang pun sedekah dilakukan. Contoh nih, ini mindsetnya harus benar ya. Harus benar. Begini. Teman-teman itu punya hutang 5 juta. Punya uang 3 juta. Sedekah dulu atau hutang dulu. Jelas hutang dibayar. Dicicil. Kemudian sedekah lakukan. Sedekah itu tidak harus banyak. Sedekah itu tidak harus banyak kok. Sedekah subuh dilakukan teman-teman tidak harus banyak. Tidak ada alasan sedikit pun tidak sedekah. Karena bilang, kalau teman-teman misalkan, makasih ya. Kalau teman-teman berpikir begini, dah saya mah buat makan aja susah. Gimana saya bisa bersedekah? Ingat, sedekah nggak cuma dengan uang. Kalau yang berpikir bahwa hutang dulu atau sedekah dulu, hutang bayar, sedekah lakukan. Hutang bayar, sedekah lakukan. Kalau belum ada uang teman-teman untuk bayar hutang, ya udah sedekah aja. Lah gimana, Bun, sedekah kan buat bayar hutang dulu. Sedekah nggak harus banyak. Mau 500 rupiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau 500 rupiah, mau 200 rupiah. Makanya jangan sampai uang koin ada di bawah kulkas, di atas kulkas, didiemin, disapu-sapu. Jangan, itu tandanya kita tidak siap diberikan rezeki yang besar. Yang kecil aja kita nggak syukuri. Betul? Jangan abaikan uang koin. Yang disapu-sapu jangan diabaikan. Karena apa? Ketika itu dijadikan sedekah subuh, maka itu akan bisa merubah kehidupan teman-teman. Ambil, simpan. Sedekah subuh teman-teman simpan di dalam kaleng. Ya, sedekah subuh lakukan. 500 rupiah, 500 rupiah, 500 rupiah teman-teman. Simpan di kaleng. Bismillahirrahmanirrahim. Nih sedekah subuh nih teman-teman, dengerin ya. Dengerin baik-baik sedekah subuh. Yang pertama, dilakukan di waktu subuh. Kapan waktunya teman-teman? Di tempatnya teman-teman waktu subuh. Subuh dilakukan. Oke. Kemudian yang kedua, seberapapun teman-teman uangnya, apapun teman-teman yang bisa lakukan teman-teman sedekah subuh dengan apapun. Nggak punya duit sama sekali. Kak Billy. Nggak punya duit sama sekali, bikin air gula. Simpan di tempat semut. Cari di pohon di dekat teman-teman yang ada semut. Bismillahirrahmanirrahim, saya sedekah subuh nih. Nanti saya kasih tahu caranya. Waktunya waktu subuh. Setelah sholat subuh boleh. Kasih kucing makan kucing, gak masalah. Pokoknya sedekah subuh jangan sampai ditinggalkan. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena kita gak boleh nyia-nyiakan waktu. Setiap subuh ada malaikat yang diutus untuk mengaminkan doa-doa orang-orang yang sedekah subuh. Caranya, simpan kaleng atau simpan dompet di depan sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nih 500 rupiah yang tadinya dilihat-lihat di bawah kolong meja. Ini akan berguna sekali teman-teman. Ingat ya, Allah itu tidak butuh teman-teman itu berapa banyak sedekah teman-teman. Tidak itu yang dilihat, tapi keikhlasan, istiqomah itu yang dilihat sama Allah.
Gak semua orang itu sedekahnya diterima. Gak melihat besar dah Allah Maha Kaya, gak butuh uang kita. Yang dibutuhkan adalah kita itu benar gak ikhlas sedekah kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doanya ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, kalau untuk kita sendiri, Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Kalau bingung, gak usah kayak gitu pun gak masalah. Kalau bingung ya, bagaimana caranya? Uang 500 nih, uang 500. Koin, masukkan ke dalam kantong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niatkan sedekah subuh ini, pahalanya kirimkan untuk siapa? Untuk ayah ibu kita, untuk ayah ibu kita yang masih meninggal atau masih hidup. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Ini hal kecil, sesuatu yang kita lakukan, hal kecil, terus lakukan. Demi Allah, saya bilang demi Allah teman-teman ini. Perubahan dalam hidup teman-teman rasakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niatkan sedekah subuh ini. Doa bahasa sendiri nggak apa-apa. Pakai bahasa Jawa. Ya Allah, kenyong sedekah subuh kie. Pahalanya kirim karo nggo bapakku karo ramaku biyungku almarhumah karo nggo nyongge karo anak-anakku sekabehana sekeluargaku. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya Allah, iya teh abi tanya. Iya teh bade sedekah subuh iya teh. Pahalana dikirimkan ke almarhumah. Emak bapak abdi, ya Allah, tah bahasa Sunda. Bahasa Inggris kumaha weh, bingung. Bismillah ya Allah, saya niat sedekah subuh. Kalau bahasa Inggris teman-teman gak usah heran, saya punya 6 bahasa. Bukan sombong, maaf, bukan sombong. Bahasa Tegal, bahasa Brebes, bahasa Kebumen, bahasa Gombong, bahasa Jogja, bahasa Solo, bahasa Banyumas, bahasa Purwokerto, tahu udah berapa bahasa. Alhamdulillah ya, Allah berikan kemudahan saya untuk bisa ada 5 bahasa lebih, alhamdulillah. Gombong, Tegal, Brebes, Jogja, Kebumen, gitu. Ya. Ya Allah, saya niatkan sedekah subuh ini, pahalanya kirimkan untuk almarhumah ayah ibuku. Ya. Kirimkan ini pahalanya ya Allah untuk hamba, anak-anak hamba. Ya. Dengan berkah, perhatikan, dengan berkah sedekah subuh ini. Dengan berkah sedekah subuh ini ya Allah, 500 rupiah tuh. Ya. 500 rupiah. Dengan berkah sedekah subuh ini ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa almarhumah ayah ibuku. Engkau lapangkan kubur mereka. Engkau ampuni dosa-dosa mereka. Engkau jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Engkau masukkan ke dalam syurgamu tanpa hisab sedikit pun. Engkau kumpulkan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana ya Allah. Engkau kumpulkan dengan orang-orang yang soleh yang solehah. Ya Allah, berkah sedekah subuh ini ya Allah, Engkau pertemukan hamba, keluarga hamba, bersama orang tua tercinta ya Allah, kelak di syurgamu paling indah. Oke. Kemudian, berkah sedekah subuh ini ya Allah, Engkau sehatkan jiwa raga hamba, anak-anak hamba, agar bisa beribadah dengan sempurna di sisa hidup hamba. Engkau wujudkan impian-impian hamba. Engkau lunaskan amanah-amanah hamba. Amanah itu apa? Hutang. Yang punya hutang. Engkau wujudkan impian-impian hamba. Engkau jadikan hamba yang ahli ibadah, ahli sedekah, ahli solat, ahli solawat, ahli zikir, ahli baca Quran. Yang ngeser baru 112 nih. Gunakan jari teman-teman yuk. Untuk bisa berbagi ilmu, jangan untuk sendiri, jangan pelit ilmu ya. Jangan pelit ilmu. Kalau dapatkan ilmu yang bermanfaat, ada viti-viti bermanfaat, ada kata-kata motivasi, ada live-live bermanfaat, teman-teman share. Karena itu bisa menjadi teman kita di sana, akan menjadi amal jariah. Ya, itulah namanya ilmu yang bermanfaat, teman-teman. Gak cuma untuk sendiri, ilmunya berbagi dengan orang lain. Oke ya, maka siapa yang mengaminkan teman-teman? Malaikat. Malaikat teman-teman. Itu yang mengaminkan doa-doa kita ketika kita sedekah subuh. Malaikat, dan gak mungkin
Kalau malaikat yang mendoakan kita nggak mungkin teman-teman itu nggak diijabah sama Allah. Maka jangan pernah tinggalkan sedekah subuh dengan alasan apapun. Bun, makasih Kak. Saya nggak punya uang, nggak masalah. Ambil gula, simpan di lubang semut. Mut, saya sedekah nih ya. Mut, doakan saya nih Mut. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung doa seperti tadi. Ya, oke. Semut makhluk hidup, makhluk hidup. Aduh, nggak ada semut Bun. Ada tumbuh-tumbuhan di rumah teman-teman, tanam-tanaman, kasih air. Ada kucing, kasih air. Siapa di sini yang kalau berdoa itu hanya untuk diri kita sendiri? Makhluk hidup itu ada hewan, ada tumbuhan, doakan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Setiap subuh teman-teman lihat tumbuhan, tanaman yang ada di dekat kita. Ya Allah ya Rabb. Lindungilah tanaman-tanaman ini, tanaman-tanaman yang ada di dunia ini, ya Allah ya Rabb. Mereka adalah makhluk hidup. Bersolawat, bersolawat. Ya, ada burung-burung di atas rumah teman-teman pagi-pagi, cuit, doakan. Ya, ingat, sedekah itu nggak cuma uang, doa. Itu salah satunya. Ya, semangat ya. Jangan pernah tinggalkan sedekah teman-teman. Karena dari sedekah ini akan bisa membawa keberkahan. Maka orang-orang yang pelit, koret, medit, itu bukannya dia tambah berkah. Hancur sehancur-hancurnya. Ya, orang-orang yang maaf sekali, orang-orang korupsi itu. Orang-orang yang korupsi, dia tidak akan diberikan keberkahan. Hidupnya tidak ada pernah tenang-tenangnya. Dia mentalnya mental miskin. Kenapa orang-orang yang mental miskin? Karena orang-orang mengambil hak orang lain tuh mentalnya mental miskin. Kurang aja. Maka jangan sampai kita menjadi mental otok-otok tuh kan. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata. Mohon maaf. Mohon maaf teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman ya. Yang baru kenal dengan saya mohon maaf. Kalau nggak tahu saya ada latah dulu. Sekarang udah nggak. Kaget teman-teman, mohon maaf ya. Tapi aman. Aduh ya Allah mohon maaf, ini saya nunjuk-nunjuk, mohon maaf. Mohon maaf. Jangan kaget. Anak-anak baik kok heran kok. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ya kadang saya kayak gitu. Tapi ini saya lagi diobat nih teman-teman. Mbak Uswatun makasih ya. Makasih. Oke. Kemudian sedekah itu bisa untuk menolak bala. Menolak bala, musibah. Maka akan dilindungi. Maka teman-teman jangan sampai teman-teman itu ya pelit. Jangan. Kenapa Umi? Iya, kaget. Itu dulu saya pernah memiliki penyakit latah namanya. Latah itu mengikuti gerakan atau kalau lihat kaget. Ya, kalau lihat kaget nanti apa aja dia bisa lakukan. Itu. Kalau misalkan saya dulu ya disuruh nampar sama orang, saya tampar. Jadi saya terpengaruh. Nah kalau sekarang enggak, sekarang udah enggak saya. Itu cuma kaget doang sedikit aja. Udah sembuh saya. Oke ya. Kemudian sedekah itu membuat hati lebih tenang. Demi Allah. Saya yakin banget teman-teman. Kalau teman-teman itu sudah gemar bersedekah, nyaman sekali. Ya, bisa berbagi dengan orang, senang. Coba teman-teman, coba. Ketika teman-teman saat ini nggak punya uang, tapi teman-teman bisa menolong orang lain, senang nggak? Senang nggak? Maka ketika kita bahagia, disitulah rezeki Allah datangkan. Ingat ada sifat uang. Uang itu ada 10 sifat. Kenapa uang itu mau datang ke dalam kehidupan kita? Betah dengan kehidupan kita. Dan kenapa uang itu tidak betah dengan kehidupan kita? Ayo, nah ini. Ya, uang itu kenapa datang ke dompet pergi lagi? Kenapa? Ada beberapa sifat uang. Mungkin teman-teman nggak menghargai uang. Contoh nggak menghargai uang Bun. Uang diwengkes-wengkes. Uang digecek-gecek. Mentang-mentang uang 2.000 sama teman-teman itu diwengkes-wengkes. Di dompet itu nggak rapih. Awas. Uang itu akan cepat bisa keluar dari dompet teman-teman kalau dia tidak dihargai. Maka uang itu jangan sampai dilecek-lecekin. Dan di dalam dompet itu hanya ada uang ATM dan juga KTP. Jangan digunakan untuk nyimpan bon. Ini mah dompetnya tebal, isi kartu nama semua.
Ogah bener-bener ini, sesek rasanya saya ada di sini, kata uang seperti itu. Ya. Ini dompet isi kartu nama semua. Udah kayak gitu, bon Alfamart udah dari tahun jeprut aja nggak dibuang-buang. Sampai tulisannya hilang aja, bon itu Alfa. Ada siapa yang kayak gitu? Suka ngumpul-ngumpulin sampah, awas. Sampah itu energi negatif. Maka malaikat itu nggak suka teman-teman. Kalau setelah maghrib itu masih ada sampah di dalam rumah, maka sampah-sampah sebelum maghrib dibuang. Ya, tuh. Oke, uang itu dia akan datang ke dalam kehidupan kita kalau orang-orang itu suka berbagi, suka menghargai. Ya, oke. Kemudian teman-teman, dengan bersedekah ini manfaatnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kondisi apapun, ya Allah saya bisa berbagi untukmu ya Allah. Senang rasanya. Dan itulah yang akan membuka pintu-pintu doa kita dikabulkan. Indah sekali kalau teman-teman tahu makna dari sedekah. Rasanya pingin berbuat baik terus sama orang. Ya. Oke. Jadi kenapa teman-teman itu doa-doanya belum dikabulkan? Mungkin teman-teman sedekahnya kurang. Ya. Mungkin teman-teman sedekahnya kurang. Mulai saat ini, gemarlah untuk bersedekah. Setuju? Kita lakukan untuk Allah. Ya Allah, saya nganterkan anak-anak. Saya membantu anak-anak saya. Saya mendoakan anak-anak saya. Sedekah. Ya. Sedekah ketika sulit. Dahsyat sekali teman-teman. Jangan berharap orang-orang yang suka bilang kayak gini. Ngapa saya harus ngasih sama dia? Orang saya aja kondisinya masih seperti ini. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Kita harus dalam kondisi apapun. Kita harus bisa berbagi. Entah itu berbagi ilmu. Entah itu kita doakan. Entah itu dengan uang sebisa kita. Entah itu dengan makanan. Entah itu dengan senyum. Ada nenek di jalan. Ya. Kemudian kita bantu seberangkan. Kita senyum. Membuat orang itu senang rasanya. Bukan nyenyum-nyenyumin orang. Yang nggak karu-karuan, bukan. Ya. Pahala sedekah teman-teman. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti, dengerin ya, seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap bulir ada 100 biji. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah berjanji itu, orang-orang yang bersedekah maka dia akan ditambahkan tuh. Rezekinya ditambahkan, ya. Akan berkali-kali lipat. Jadi digandakan 700 kali lipat teman-teman. Masa nggak mau sih? Allah itu kalau janji nggak pernah nggak ditepati demi Allah. Tapi ingat, jangan ada riba ya. Kalau ngomong riba udah sesak lagi nih teman-teman, udah semangat ngomong riba. Orang-orang pemakan riba tidak diterima sedekahnya. Maka keluar dari riba, tobat dari riba, selesaikan hutang-hutang riba. Maka teman-teman insya Allah itu akan mengalir terus rezeki-rezeki dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Semangat ya. Untuk keluar dari riba, kita akan pancing teman-teman dengan apa sedekah terbaik. Karena riba itu penghalang doa dikabulkan. Ada yang belum tahu tentang riba? Nanti siang kita bahas jam 1 siang. Ada yang belum tahu tentang riba? Makanya teman-teman saya selalu bilang, ayo, sekarang itu sedekah jariah. Simpan mukena Al-Quran di masjid-masjid. Dipakai sama orang yang kita kasih. Ya, insya Allah mengalir pahala jariah. Teman-teman itu lagi tidur dapat pahala. Ya, lagi bekerja dapat pahala. Coba bikin rencana sedekah. Setiap bulan teman-teman rencana sedekah untuk siapa? Ya, kalau sedekah subuh terus dilakukan. Nah, tadi ada pertanyaan, Bun. Kalau sedekah subuh dikasihkan kepada siapa, Pak? Kepada siapa? Siapapun. Kepada siapapun. Kepada orang tua boleh? Boleh. Kan kepada siapapun. Ya. Kepada siapapun.
orang tua boleh, anak-anak kita boleh. Ya, jadi kalau teman-teman itu ngasih jajan untuk anak-anak kita, jangan bilang kayak gini. Nak, ini saya kasih uang jajan. Mah, minta uang mah, buat apa? Buat jajan. Ketika kita kasih kepada anak, teman-teman, ketika kita kasih kepada anak, ya, uang untuk anak, maka teman-teman jangan bilang, nih nak, buat jajan, jangan. Niatkan dulu sedekah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niatkan sedekah untuk anak hamba, ya Allah. Ya Allah, pahalanya kirimkan untuk hamba, untuk orang tua hamba. Niatkan pokoknya sedekah. Jangan niatkan untuk beli jajan. Niatkan sedekah dulu, entah dia mau gunakan jajan. Seperti kita ngasih kepada orang. Kita ngasih kepada orang, teman-teman, ya udah, ini Bu ada rezeki ya, untuk sedekah buat Ibu. Nggak entah dia mau gunakan untuk apa. Makanya jangan berpikir gini, Bun. Kalau saya mau sedekah orang-orang di jalanan nanti takutnya. Kan banyak orang-orang kayak gitu ya. Takutnya nanti digunakan untuk ini, itu. Ngapain kita mikirkan itu? Nggak perlu, nggak usah. Ya, nggak usah. Saya mah takut, maaf. Takut untuk mabok, takut. Udah nggak usah, kita mau berbuat baik. Kita sedekah aja. Anak-anak di jalanan butuh makan. Nggak usah mikirkan misalkan, oh saya ngasih anak-anak, maaf, ada tatonya takut digunakan. Nggak usah. Kita bersedekah untuk beda agama, boleh nggak? Boleh. Terserah dia bisa digunakan misalkan untuk apa. Paham ya? Jadi nggak usah pikirkan untuk apa. Kemudian untuk anak-anak kita boleh nggak? Boleh, tetapi gantian ya. Sedekah yang paling utama, awas ini perhatikan. Sedekah yang paling utama adalah keluarga. Bukan orang lain dulu. Jangan sampai teman-teman itu salah. Ya, salah bersedekah. Ada ponakan kita, anak-anak yatim. Atau misalkan pade kita, atau adik kita, atau misalkan kakak kita, itu dia aja buat makan aja susah, ibaratnya, ya, contoh. Kemudian teman-teman itu war-waran untuk orang lain, apalagi nih suami nih, suami lagi kena Kak Gibran lagi, katanya ya siapa yang ada di sini laki-laki, kena lagi, jebret lagi, Kak Melati makasih ya. Bersedekah, dengarkan, yang paling utama adalah keluarga. Ya, keluarga. Jangan sampai teman-teman itu orang lain dulu. Ibu kita, Kaki Andri ya. Ibu kita, ya, adik kita, orang tua kita. Kalau keluarga di keluarga udah jelas. Udah jelas. Ya. Dengarkan ya, para suami jangan membelikan susu-susu orang apa? Susu anak-anak janda di sana dulu. Anak kita udah beli susu dulu, belum? Bunda kok ngomong kayak gitu? Banyak soalnya. Ini memperhatikan orang lain. Anak kita belum beli susu tuh. Ya, awas. Kalau Bunda kayak gitu, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Emang kenyataannya banyak yang kayak gitu, mau gimana? Orang lain disalonin, istri di rumah acak-acakan. Mbak Melati, makasih ya. Yang lain dilihat-lihat, dicantik-cantik, dipercantik, disalonin, ditemenin. Istri di rumah udah masakin, baju dimasakin. Heran aku. Malah yang di rumah diacak-acakin. Ya, mobil dibawa ke salon. Mobil nih, udah kayak gitu ditutupin. Istrinya ke warung, hujan-hujan pakai payung. Mobilnya ditutupin. Kebalik-balik, heran aku. Banyak yang kayak gitu, banyak. Makanya saya suka ngomong. Kenapa Bunda ngomong? Karena banyak yang curhat. Kasihan. Ya, sedekah yang paling utama adalah keluarga. Bunda terima kasih. Jadi sedekah subuh itu bisa untuk tukang beca, misalkan ya, kalau misalkan setiap Jumat teman-teman diambil nanti minggu depan. 1 bulan sekali. Atau kasihkan kepada orang tua. Kasihkan kepada anak, kalau anak nggak ada sama sekali untuk ke sekolah ya. Kasih nggak apa-apa. Jadi nggak harus hari itu. Jadi misalkan pagi ini, tadi pagi teman-teman sedekahkan baru 500 rupiah misalkan. Karena nggak ada uang ya. 500 rupiah. Nah teman-teman kumpulin aja. Bisa untuk membeli makanan, bisa untuk teman-teman belikan mukena,
boleh. Paham? Paham teman-teman? Di sini ada pertanyaan. Ada nggak pertanyaan? Ingat keluarga kita dulu ya. Untuk makanan kucing boleh. Oke. Akan diganti 700 kali lipat sama Allah tuh. Nah, diambil 1 bulan sekali boleh. Ya. Kalau misalkan sedekah subuh itu harus terus-terusan 1000 enggak. 500 boleh, besok 1000. Bun, kalau ditransfer boleh enggak? Boleh. Teman-teman mau transfer boleh. Ya, teman-teman ya. Sedekah tiap hari Jumat boleh. Tapi sedekah subuh jangan ditinggalkan. Bun, kalau saya sudah sedekah subuh, tapi kalau saya mau sedekah siang lagi boleh. Wah, sangat boleh sekali. Sedekah itu ya Allah, teman-teman, itu benar-benar demi Allah. Sedekah itu nggak akan membuat kita gelisah-gelisah. Nggak. Akan mendapatkan keberkahan-keberkahan demi Allah. Ya. Nah, untuk anak-anak mondok, anak-anak ya udah sekolah ya. Kemudian teman-teman, kenapa sih orang-orang itu susah ke sedekah? Kenapa sih? Banyak orang-orang yang susah sedekah karena ada beberapa hal. Yang pertama, kebanyakan karena dia takut miskin, takut rezekinya berkurang. Itulah orang-orang yang kalau lupa gimana ya, nggak apa-apa, namanya juga lupa. Ya, makanya kita belajar rubah kehidupan kita. Yang tadinya nggak pernah pagi-pagi bersyukur, setiap pagi bersyukur. Perubahan sedikit apapun dalam kehidupan kita akan merubah kehidupan kita ke depan menjadi orang-orang di atas rata-rata. Demi Allah, orang-orang yang mau merubah hari ini menjadi lebih baik akan ada perubahan ke depan, sesuatu yang besar dalam perubahan hidup kita. Yang tadinya nggak pernah mandi, teman-teman mandi pagi, pasti lebih semangat hidupnya. Benar. Yang tadinya pagi-pagi suka ngeluh, dirubah jadi bersyukur. Akan ada kebahagiaan dalam hidup kita. Yang tadinya teman-teman pagi-pagi nggak pernah sedekah subuh berbagi, biasanya suka ngeluh-ngeluh, sekarang berbagi, insya Allah Allah berikan keberkahan. Nggak akan ada kerugiannya. Pagi-pagi teman-teman berdoa, saling mendoakan satu sama lain. Jamaah muhasabah pagi-pagi kita berdoa ya. Maka itu akan memberikan energi yang positif. Pagi-pagi sebelum kita aktivitas berdoa, kita sambungkan satu sama lain, kita ketuk arsy-Nya Allah. Pagi-pagi kita ada muhasabah pagi jam 5.30 doa bersama tuh, diaminkan ribuan orang ikut ke sana tuh. Kurang lebih jam 6-an. Setelah kita membaca Asmaul Husna, setelah kita membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Biasanya suka nangis-nangis di sana tuh. Silakan yang belum pernah membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Makasih Mbak Melati ya. Silakan ikut jam 5.30 mulai kita. Ya, jam 6 sampai jam setengah 7. Ikut ke sana. Ada yang belum pernah ikut? Coba lihat kedahsyatan teman-teman. Membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri, nangis biasanya ya. Oke ya. Kemudian, orang-orang yang dia sulit untuk sedekah, biasanya dia itu takut miskin. Oke, Bun, saya memiliki hutang riba, apakah sedekah diterima? Selama bertobat dan tidak mau riba lagi, maka insya Allah itu akan dibukakan ya pintu maaf sama Allah dan insya Allah sedekah akan diterima. Tapi ketika kita masih tetap riba, terus besok saya mau niat mau hutang koperasi lagi, saya besok mau hutang riba lagi, kata Allah nggak akan diterima sedekah riba tuh, nggak. Kalau sedekah subuh buat semut, Bun, kenapa? Kenapa? Ya, boleh kasih makan kucing, boleh. Kasih semut, boleh, ya. Oke. Walaupun masih nyicil, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ayo, yang penting kita balik kepada Allah. Astagfirullah. Ya Allah, minta maaf kepada Allah. Allah itu pengampun loh. Ya. Kalau mengirimkan Al-Fatihah untuk diri sendiri, apakah harus pagi? Tidak. Al-Fatihah untuk diri sendiri, teman-teman, menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri itu sangat-sangat banyak manfaatnya. Ya, itu bisa untuk ruqyah, bisa untuk obat, ketenangan hati. Itu silakan teman-teman baca setiap pagi, ikut di muhasabah ya. Diberikannya berapa kali, Bun, sedekah subuh? Bebas. Tergantung teman-teman mau hari itu boleh, mau sebulan sekali boleh, mau seminggu sekali boleh. Ya, oke. Nah, orang-orang perhatikan. Banyak orang-orang yang takut miskin, maka dia susah untuk bersedekah.
Maka jangan sampai kita bermental miskin. Karena orang-orang bermental miskin, maka dia akan terus kekurangan. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang mental miskin, apakah di sini ada orang miskin? Apakah di sini ada orang miskin? Mohon maaf, ada? Jawab teman-teman. Apakah di sini ada orang miskin yang bermental miskin? Ada? Enggak ya? Jangan sampai. Kenapa? Karena sebenarnya orang miskin itu tidak ada. Bun, nyatanya ada rumahnya reok. Ada orang-orang rumahnya reok. Karena orang miskin itu dilihatnya adalah dari harta. Kalau di hadapan Allah mah, tidak akan kelihatan. Allah itu tidak akan pernah memandang bahwa orang-orang yang rumahnya reok itu orang miskin. Tidak. Tidak. Orang-orang melihat itu orang-orang miskin dan kaya itu karena manusia itu lihatnya adalah harta. Tapi sebenarnya itu salah sebenarnya. Ya, salah. Di sini banyak orang-orang miskin. Orang-orang yang miskin, yang merasa dirinya miskin, itu sebenarnya dari mental kita, dari mindset kita. Contoh, kalau kita itu melihat orang kaya itu adalah orang-orang yang memiliki harta, memiliki mobil banyak, dia adalah orang-orang yang kaya. Bagaimana dengan korupsi? Orang-orang yang korupsi, dia sudah memiliki mobil banyak, sudah memiliki motor, sudah memiliki kekayaan. Dia udah kayanya kurang apa? Tapi kenapa dia itu korupsi? Karena dia mentalnya mental kekurangan. Orang-orang yang mental kekurangan, dia takut miskin, takut turun derajatnya. Orang-orang yang mental seperti itu adalah orang miskin sesungguhnya. Tapi bagi orang-orang yang biasa-biasa saja, ketika dia mentalnya adalah mental berkelimpahan, maka dia tidak akan pernah merasa kekurangan karena dia orang-orangnya bersyukur. Maka dalam kondisi rumahnya reok pun dia tetap bersyukur, makan seadanya, pakai garam pun enak. Itulah yang namanya keberkahan. Maka ketika kita ada orang tua kita, Bu, yuk hidupnya sama aku aja, kata anaknya. Ada seorang ibu yang rumahnya biasa-biasa saja, dia itu bocor rumahnya. Nak, enak. Bu, ayo ikut saya aja lah Bu, ini rumahnya udah bocor Bu. Ikut saya aja, rumah anaknya bagus. Rumah orang tuanya bocor. Tapi nggak gampang kita ngambil orang tua suruh pindah ke rumah anaknya, betul? Apakah orang tua kita merasa dia miskin? Tidak. Tanya dia. Bu, ibu itu merasa orang miskin bukan Bu? Tanya. Saya mah bersyukur, alhamdulillah dah. Rumah kayak gini alhamdulillah saya mah nyaman daripada hidup sama anaknya. Betul? Bun, jangan marah-marah. Enggak. Biar sadar. Jangan memandang orang lain dari harta. Karena belum tentu dia itu orang kaya sesungguhnya. Karena orang-orang kaya sesungguhnya adalah ketika dia itu dalam kondisi apapun, dia bisa berbagi. Itulah orang kaya sesungguhnya. Kenapa tanya orang-orang korupsi? Hei, kenapa kamu korupsi? Kenapa kamu makan uang rakyat? Kenapa? Hah, heran aku. Kesuk-kesuk baik kok. Kenapa? Dasar takut miskin, kan gitu. Ya. Tapi itu mah ya gimana lah ya. Jadi gemes gitu loh. Maka jangan kita memandang, kamu sukses ya, emang kenapa? Mobilnya banyak, tapi besok mau beli bensin aja dia mikir luar biasa. Siapa tahu dia punya mobilnya karena gengsi, akhirnya dia beli mobil dengan cara kredit. Maka jangan pandang kita itu orang itu dari punya mobil, nggak punya mobil, punya usaha, nggak punya usaha. Jangan. Benar. Maka jangan kita bermental miskin. Jangan bilang kalau ini Maya udah nggak punya duit, medit koret, disuruh sedekah, bilangnya dah saya mah nggak punya duit, dah saya mah harusnya dikasih, bukan saya mah ngasih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Heran aku tak cewer senggawe. Mohon maaf teman-teman. ya. Heran. Jangan, ya Allah. Saya kayak gini, makan pakai putih, pakai sambal, pakai kencur, pakai naon we lah, pakai apa aja. Nikmat rasanya. Bersyukur. Saya masih bisa berbagi dengan kucing, berbagi dengan semut. Senang. Itu.
Jangan mental miskin. Kenapa? Karena kalau kita itu mentalnya miskin, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Apa yang diprasangkakan hambanya itu menjadi doa dan itu akan terjadi. Maka orang-orang yang bermental miskin, maka dia akan terus merasa kekurangan, bukan syukur yang dia dapatkan. Malah akhirnya dia ambisius, akhirnya maka stres. Kenapa? Karena dia berpikir, saya itu nggak sukses-sukses. Saya kondisinya kayak gini aja. Dan saya ada orang miskin. Nah itu makanya, jangan ngedoain diri sendiri. Saya hidup penuh dengan keberlimpahan. Saya hidup penuh dengan kebahagiaan. Itu namanya berkah. Maka orang sukses itu adalah orang-orang yang dalam kondisi apapun, dia diberikan keberkahan, diberikan kekayaan, bisa menggunakan hartanya dengan baik untuk bersedekah, untuk kebaikan-kebaikan. Dalam kondisi apapun, dia tetap merasa berkelimpahan karena dia bisa berbagi dengan apa yang dia miliki saat ini. Betul? Maka janganlah bermental miskin. Mentallah berkelimpahan. Alhamdulillah ya Allah, saya berlimpah. Hidup saya berlimpah. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur dengan keadaan saat ini. Benar ya? Oke. Kemudian, kenapa orang-orang itu sulit sekali bersedekah? Karena hati terlalu cinta dengan dunia. Dia tidak sadar bahwa harta yang dia miliki sifatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapanpun bisa pergi dari kehidupan kita. Gak pada sadar apa bahwa uang itu datang bersilih berganti. Ketika teman-teman itu dulu dikasih uang jajan sama orang tua kita ketika sekolah, uangnya gak ada sampai sekarang. Gak masih tersisa sampai sekarang. Ya udah, habis pada waktu itu. Allah datangkan lagi. Punya suami, teman-teman, uangnya dari suami. Ya benar gak? Uang yang dulu-dulu mah udah pada pergi-pergi. Yang dari orang tua sudah pergi. Yang dari saudara waktu kita kecil dikasih waktu lebaran udah pada pergi. Benar gak? Nah kemudian Allah datangkan kembali. Lewat siapa? Lewat suami. Lewat siapa lagi? Lewat anak-anak udah pada besar. Udah pada bekerja. Tiba-tiba ngasih sedekah orang tuanya. Betul? Siapa di sini yang ketipu terus kemudian dia itu bilang, dari uang segitu-gitunya saya mah ada bun, terus ketipu. Lah terus gimana kalau udah ketipu? Ya saya mah pingin balik. Ya balik, kalau misalkan nggak balik nanti stres. Fokus kepada Allah, datangkan kembali, minta. Ingat, Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun. Siapa yang sangka teman-teman kalau lebaran suka dikasih uang sama saudara-saudaranya? Kan nggak nyangka. Benar nggak? Allah itu datangkan rezeki dengan mudah. Makanan-makanan yang kita makan teman-teman, sekarang ada di kulkas teman-teman, makanan itu bakalan hilang. Apakah dia akan datang lagi dengan makanan yang sama yang kemarin ada di sana? Ya tidak. Akan berganti dengan apa? Apel yang baru lagi. Buah yang baru lagi. Kan bukan makanan yang kemarin udah kita makan. Maka fokus kepada apa? Datangkan rezeki lagi sama Allah, didatangkan yang baru lagi, didatangkan yang baru lagi. Maka jangan fokus kepada yang sudah keluar. Coba teman-teman, sekarang makan apel. Kemudian makan apel, apelnya dimakan. Aduh saya menyesal saya makan apel, apelnya sudah habis. Kemudian teman-teman nyari-nyari, mana ya apel yang sudah saya makan? Kan udah ada di perut. Mau menyesal? Nggak bisa, fokus. Ya Allah saya pingin apel lagi, cari duitnya. Cari duitnya untuk beli apel. Ya, nanti apel datang lagi. Apel yang mana? Apel yang baru. Ya Allah ya Rabbana, Allah akan datangkan berganti-gantian. Baju yang dulu kecil kita bayi, nggak bisa dipakai sekarang. Allah ganti dengan baru. Makanya hakul yakin yang punya hutang, saya dulu punya hutang 3,8 miliar. Yang sudah hilang mah ya sudah. Tapi saya yakin ya Allah datangkan berkali-kali lipat. Makanya yuk teman-teman afirmasi. Ya Allah ya Rabbana, uang yang sudah kita keluarkan. Uang yang sudah saya keluarkan selama hidupku sampai hari ini ya Allah. Engkau akan kembalikan kepada hamba. Lebih halal, lebih barokah. Biar hamba bisa gunakan untuk bersedekah. Gitu. Karena orang-orang itu tidak mau kehilangan hartanya. Maka dia itu ya Allah untuk bersedekah itu. Lah lagi susah kayak gini. Kemarin saya habis ketipu kok malah minta bantuan sama nyong. Rana orang mikir apa ya? Jangan ya. Orang aku baru juga kena ketipu kemarin. Orang pada mikir jaluk bantuan. Jangan. Ya Allah. Mohon maaf. Jangan marah ya bu-ibu. Repot. Dia terlalu cinta dunia. Maka ketika dia terlalu cinta dunia, maka untuk bersedekah dia rasanya enggan.
maka baru aja kita bantu saudara kita udah diomong-omong. Ya, baru aja bantu. Oh, kemarin saya kasihan lihat ada orang di jalan, kasihan banget. Pamer. Kemarin saya lihat kasihan banget. Dah, di jalan, akhirnya saya kasih uang dah 100.000 gayanya. Ingat, bersedekah dengan hati, tidak pamer-pamer kayak gitu. Diceritakan kepada orang-orang. Bun, kalau yang di media sosial pamer-pamer gimana? Tergantung dari pemikiran kita. Kelihatan kok antara yang dia itu pamer ataupun tidak. Itu kelihatan, tapi nggak usah teman-teman jadikan kayak gitu. Itu pamer banget, nggak usah. Ya Allah, saya pingin sedekah sebanyak itu. Itu. Jadi tergantung pemikiran kita. Tapi kita mah jangan teman-teman itu pingin dilihat sama orang lain ketika kita bersedekah di jalan. Nih, sini. Ah, sini, saya sedekah nih segini, sini. Nggak usah. Kasih lepas. Ke toilet teman-teman, ada ibu-ibu yang sedang membersihkan toilet. Mau di mall, mau di mana, ibu-ibu ini. Kasih 50 kayak 20 kayak 10, ada uang berapa teman-teman kasih. Pak, pergi, nggak usah nunggu-nunggu didoakan sama dia. Boleh nggak sebenarnya menunggu doa orang-orang yang kita sedekahkan? Boleh. Ya, kita contoh aja. Kalau ada orang-orang yang sedekah dia banyak, kita doa, ya Allah, saya bisa bersedekah seperti dia tuh. Ya. Kasih lepas. Ya. Jangan teman-teman nungguin, Nek. Ayah naon. Ini saya mau sedekah, Nek. Doain ya, Nek. Sedekahnya 2.000 teman-teman. Minta diaminkannya 30 menit. Nek, saya sedekah ini, Nek, ada sedekah 2.000. Ah, dikasihkanlah kepada nenek. Terus kata nenek, hayang doa naon. Iya, pokoknya mah iya saya sedekah teh aya rezeki, Nek. Mudah-mudahan sing ini cing-cang. Nanti 30 menit nenek itu bilang, amin. Nggak usah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Boleh kita meminta doa kepada orang yang kita sedekahi, boleh. Berkah dari sedekah ini ya, Nek, tapi ya jangan kayak gitu teing, untuk menjaga apa? Hati. Menjaga hati. Karena banyak orang-orang yang ketika kita bersedekah belum kuat hatinya, takutnya ada setan lewat, pingin dilihat sama orang. Maka ketika kita bersedekah, pasti mereka juga mendoakan kita, dan Allah juga tahu. Ini malaikat juga tahu, dua malaikat ini tahu. Kita bersedekah untuk siapa? Niatnya apa? Jadi nggak harus teman-teman di pinggir jalan nunggu 30 menit. Diaminkan sama nenek itu. Ya, apalagi di halayak rame. Jaga hati. Ya. Oke ya. Jadi teman-teman nih, kalau ke pasar nih. Ini mah mobil pakai gayanya dia. Gayanya dompetnya keren. Ya, sepatunya keren. Kerudungnya keren, bajunya keren. Ada nenek-nenek udah berangkat dari jam 3 pagi nih di pasar jualan kangkung. Kangkung aja heran nih, siapa di sini teman-teman? Jangan bilang iya. Kalau bilang iya nanti sama saya dijemput teman-teman. Siapa di sini yang kalau beli kangkung itu suka nawar? Nek, berapa ini kangkung? Ini cantik-cantik nih. Nawar aja. Berapa ini kangkung, Nek? 2.000 weh. Ah, 2.000. Atau 2.000 kalau beli 10 atau di kurungan ya, Nek? Di karungan weh. Karungan weh katanya nenek. 2.500. Kemudian ditawar. Malu sama nenek itu, kasihan. Udah hujan-hujan, berangkat jam 3 si nenek tuh. Sama kakeknya udah kayak itu ceceblokan. Nek, udah ajalah 1.000 aja, Nek, saya beri 1 karung. Nanam sendiri weh. Puas. Jangan kayak gitu. Nek, berapa harga Nek? 10.000. Sabaraha? Saikat. Ngesok atulah diborong weh kabeku saya nya, Nek. Mohon mangga. Sabaraha diborong nak? Beraha borong nak? 100.000 weh. Ah, 100.000 dapat sekarung. Alhamdulillah kasih 1 juta. Buk, pergi. Ya Allah, si Neng eta mani bager. Cing disehatkeun, dipanjangkan yuswana. Gak mungkin nenek itu mah gak akan ngedoain, gak mungkin. Kasih 1 juta, Nek,
Saya borong ya, Nek. Ini, Nek. Nggak usah teman-teman. Ya, Nek, ini, Nek. Saya bayar 1 juta ya. 1 juta. Sambil lihat-lihat pedagang yang lain. Heran aku. Ya udah ya. Ya. Jadi Bun, kalau mau sedekah, nggak boleh minta doa. Boleh. Boleh. Ini kita melatih memberi dengan hati. Biar kita tidak pingin merasa dilihat sama orang. Untuk melatih saja. Melatih ya. Kalau teman-teman sudah kuat nih. Nggak ada rasa ingin dihargai sama mereka. Nggak pingin ada rasa dimengerti sama mereka. Ya. Maka teman-teman itu akan lega. Takutnya nanti teman-teman minta doa, setelah itu ada orang melihat aja, aduh si Neng menibager, udah bangga, teman-teman. Gak boleh. Ya, untuk menjaga hati, oke? Ya, boleh meminta doa kepada mereka, boleh, tapi jaga hati kita. Ya, ketika kita itu di halayak ramai sedekahnya, teman-teman, jaga hati kita untuk menjaga. Sebenarnya itu boleh. Boleh ya, teman-teman, boleh. Bahkan ketika kita itu di media sosial, teman-teman, di-share untuk bisa memberikan motivasi kepada orang-orang agar bersedekah, ya, mencontohkan teman-teman, itu diperbolehkan sebenarnya. Tapi masalahnya, kadang orang-orang yang belum siap, takutnya nanti malah jadi riya. Ya, itu melatih. Jadi benar-benar harus dilatih. Ya, kemudian kenapa sih orang-orang itu susah bersedekah? Karena dia tidak percaya dengan janji Allah, masih kurang percaya. Allah itu sudah memberikan, ya, memberikan informasi kepada kita melalui Al-Quran, sudah berfirman, ya, bahwa itulah masalahnya. Love-lovean kan? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke. Bentar ya, teman-teman ya. Tahan dulu. Oke, terima kasih ya, teman-teman ya. Apa Bun, itu kadang kaget. Jadi teman-teman itu nggak usah heran kalau saya kaget ya, teman-teman ya. Ya, tenang Bun, saya tenang ya, Kak Wiwi. Siap. Jadi Allah, teman-teman semua, kenapa dia itu susah, orang-orang itu susah bersedekah? Karena dia tidak percaya dengan janji Allah. Allah itu sudah menjanjikan kepada kita, orang-orang yang bersedekah maka diganti 700 kali lipat. Tapi ternyata banyak yang nggak percaya. Ya, maka teman-teman bersedekahlah. Jangan banyak diomongin sama orang, sama siapapun. Takut hilang nanti. Ya, keberkahannya hilang. Pahalanya hilang, sayang. Ya. Kemudian, nah ini kenapa orang-orang sulit bersedekah? Karena dia merasa belum cukup. Ada orang-orang, nanti nama saya mah umrohnya kalau saya sudah lunas hutang. Nanti mah saya sedekahnya kalau saya sudah sukses. Ada yang kayak gitu? Ada. Maka jangan nunggu sukses dulu. Jangan nunggu uang banyak dulu baru bersedekah. Yuk latih mulai saat ini. Bagaimana cara kita untuk melatih sedekah setiap hari? Bismillahirrahmanirrahim. Mulai saat ini. Mau dari yang terkecil. Misalnya 1.000 setiap hari. 500 setiap hari. 200 rupiah setiap hari. Sedekah subuh aja dulu. Ya, niatkan sedekah itu untuk investasi akhirat. Karena nanti teman-teman di akhirat, ya, nanti dibutuhkan yang namanya pahala-pahala sedekah kita. Ya, mulai saat ini, teman-teman mulai bersedekah. Lihat keajaiban-keajaiban yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Ingat bahwa harta yang kita makan habis, tapi yang kita sedekahkan itulah yang kekal. Maka teman-teman, uang-uang yang ada di kantong-kantong, yang ada di rekening, yang ada di orang lain, belum tentu itu milik kita. Belum tentu. Tapi sejatinya, ya, harta yang kita miliki yaitu harta yang sudah kita sedekahkan, yang akan nanti dibawa ke sana. Pertanyaan saya, seberapa persen harta yang Allah berikan kepada kita selama 50 tahun ini, yang kita sedekahkan sudah berapa persen? Lebih banyak untuk membayar motor, membayar mobil, membayar cicilan bunga bank, membayar rumah, benerin rumah, membeli baju, atau lebih banyak bersedekah? Ayo,
Teman-teman, dikasih uang miliaran sama Allah selama hidupnya 50 tahun. Satu kambing berkurban belum pernah dijalankan, tapi ada yang sudah. Tapi bagi teman-teman yang belum sadar, yuk mulai saat ini yang memiliki hutang, selesaikan hutang-hutangnya. Ya, sambil bersedekah sedikit demi sedikit. Kalau nanti sudah hutang-hutangnya sudah lunas, berkurban setiap bulan, setiap tahun. Belum pernah merasakan kurban, harga 4 juta teman-teman. Harga 4 juta sebenarnya kecil, sangat kecil. Sangat kecil bagi yang niat. Karena apa? Nyatanya mau orang-orang yang biasa-biasa saja sekarang itu banyak orang-orang di desa yang sedang dikepung. Sedang dikepung apa? Sedang dikepung sama pinjaman-pinjaman mingguan, pinjaman-pinjaman harian dengan bunga yang sangat-sangat fantastis. Kalau bunga-bunga itu dikumpulkan saja sama teman-teman, itu bisa untuk membeli kambing. 1 tahun dikumpulkan aja bisa mencapai 4 juta. Jadi artinya bukan karena kita tidak mampu, tapi kita mindsetnya yang salah. Benar? Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang ada di sini tahun depan bisa berkurban. Amin ya. Bisa merasakan bagaimana sih kita bisa melihat ada darah mengalir dari salah satu kambing yang kita kurbankan. Malu sama Allah. Untuk membayar pajak kita bisa. Membayar bunga bank kita bisa. Membenerin mobil berjuta-juta dibayar. Tapi ketika ini ngomong, ayo berkurban. Aduh, saya belum ada uang. Kenapa? Alasannya banyak cicilan. Tapi karena apa? Orang-orang yang memiliki hutang riba, maka dia tidak akan pernah berhenti hutangnya. Tidak akan pernah berkurang hutangnya. Jadi kapan ada waktu kita berkurban untuk kita nanti akhirat? Nanti teman-teman yang mau menanyakan tentang hutang riba nanti siang ya, jam 1 siang kita ketemu lagi teman-teman ya. Oke, kemudian jadikan sedekah itu sebagai kebiasaan. Kalau saya nggak sedekah subuh rasanya ya Allah ketinggalan gimana, rasanya saya belum bisa apa-apa dari harta saya. Saya belum bisa ngapa-ngapain dari harta yang Allah berikan kepada saya ya Allah, saya belum bersedekah. Maka setiap hari sedekah. Mau sedekah subuh, mau di waktu subuh, di waktu-waktu biasa. Ya. Sedekah teman-teman, doakan orang lain, sedekah. Jangan tinggalkan sedekah. Ya, mau mendoakan orang lain, membantu orang lain, apapun yang bisa kita lakukan teman-teman, sedekah. Sedekah itu luas teman-teman, bisa harta, non harta, tidak ada batasan jumlah dan waktu. Tapi kalau zakat itu wajib, ada hitungan nisab, haul, ada mustahik, ada 8 golongan penerima, itu zakat. Tapi kalau sedekah itu luas, bebas teman-teman mau dikemanakan. Kalau infak itu mengeluarkan harta untuk kebaikan, tidak wajib. Ya, biasanya untuk kebutuhan umum, misalkan masjid, anak-anak yatim, baju anak-anak yatim, ya masjid karpet, ya infak tuh, mukenah ke masjid, kemudian apa sajadah, oke ya. Kalau wakaf apa? Wakaf itu menyerahkan harta yang manfaatnya berjangka panjang. Wakaf tanah untuk masjid, untuk sekolah, paham? Ya, oke teman-teman ya. Kita nggak ada waktu lagi teman-teman, kita waktunya sudah panjang dari tadi. Mohon maaf ya. Yuk teman-teman jangan tunggu kaya baru bersedekah ya. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu teman-teman itu memiliki uang. Justru dengan sedekah membuat teman-teman itu lebih kaya, rezeki makin berkah. Maka ciptakan keberkahan teman-teman mulai saat ini dengan berlatih bersedekah setiap saat ya. Sedekah apapun, bahagiakan orang lain tanpa harus dengan harta. Ya, dengan doa terbaik, support yang terbaik, ya nasihat-nasihat yang terbaik, ilmu yang terbaik untuk orang lain, untuk siapapun teman-teman yang ada di sekitar kita. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah jam 1 kita ketemu lagi di pembahasan tentang riba. Tetap semangat ya. Kita akan jadikan hari-hari kita manfaat. Tidak ada yang namanya hari-hari kita itu sia-sia. Sia-sia dengan apa? Dengan scroll-scroll handphone yang tidak, ya, yang menghabiskan waktu kita yang sia-sia. Ya, cukup handphonenya untuk muhasabah. Kok kayak gitu ya? Ya, yang bermanfaat. Karena dari media sosial itu kita bisa hancur hidupnya.
Ya, dari media sosial kalau kita nggak pinter-pinter teman-teman, ya, untuk bisa memilih acara-acara materi-materi yang bermanfaat, hancur bisa hidup kita. Maka jangan sampai